webinar kita hari ini mencapai pendaftar 2.000 orang. Oh, dibagi berapa dari dunia? Ya, yang pasti termasuk ada dari luar Jawa ya, Bun ya. Dari luar Jawa, dari Jawa Tengah juga ada. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu, sangat antusias ya menunggu gitu ya Bu Un ya. Oke, hari ini siapa ya pemateri kita Bu Un? Oke, hari ini kita akan bertemu orang hebat, pemateri hebat, yaitu Bu Kun Sri Wardani MPD, pengawas dari Madrasah Aliyah dari Kementerian Agama Jakarta. Oh, dari Jakarta ya Bu Un ya. Moderatornya pun pasti yang luar biasa nih Bu Un. Nah, siapa Bu Un moderator kita untuk hari Moderator ini? kita hari ini adalah Ibu Dian Rifayani Suharti MPD. Beliau juga adalah juara kedua pengelola perpustakaan SMA tingkat nasional. Pas sekali berarti ya moderator kita ini dengan tema webinar series kita kali ini. Webinar series kita kali ini adalah guru menulis ya Bu Un ya. Kita semua adalah guru-guru hebat yang ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana cara menulis, dan nanti kita coba tuangkan dan kita belajar menulis. Oke. Sebelum itu silahkan, karena kita memang pukul 15 sesuai dengan kesepakatan kita agar bisa menunaikan ibadah sholat asar dulu. Monggo yang mau sapa-sapa di-mute saja, di-unmute mic-nya, silahkan. Yang mau kenalan monggo sambil nunggu ya, waktu kita masih ada waktu kurang lebih 13 menit. Oke. Untuk ini Bu Un, untuk webinar series kali ini kita ada berapa series nih Bu? Sebentar Bu. Siap. Bu dia mak. Dia. Udah ada ya? Udah ada ya? Nanti jam-jam kita mau mulai jam 20 lah. Jam 3.15 kan mulai. Jam 3.10 lah mulai. Jam 3.15 kan kita makan. Silahkan. Siapa Dian ya? Iya udah. Siapa lagi? Oh iya nggak apa-apa. Bu Dian, oh yang ini ya? Oh iya udah. Terus narasumbernya belum udah datang? Narasumber udah datang belum? Bude Bukun, coba kalau misalnya ini tolong diminta di ini ya. Kita mulai aja kan Bu Yun, kan Bu Yun mau jelasin tentang ini. Namanya atas nama siapa? Kun Sri Wardani. Alhamdulillah ya. Ini pemateri kita sudah berada di tengah kita, Ibu Kun Sri Wardani. Selamat datang, selamat bergabung pada kegiatan webinar series 2 yang diselenggarakan oleh LPM. Kang Madani yang kali ini akan terbagi pada 4 series ya Bu Un ya. Assalamualaikum Bu Un. Mangga silahkan masuk. Dian Rifayani Ibu. Oh, selamat bergabung Ibu Dian. Ya, yang insya Allah akan moderatorkan Ibu Kun ya. Terima kasih Ya, diberi kesempatan. Dr. Kun. Iya, selamat datang, selamat bergabung. Luar biasa nih dengan prestasinya Bu. Selamat. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejak Ibu juga ya. Support semua ya. Insya Allah. Senang sekali bisa gabung. Ini menarik sekali nih, teman-teman guru butuh banget nih bagaimana support buat penulis ya.
Baik, kita mulai karena sambil menunggu teman-teman kita yang sedang sholat asar, kita mulai saja kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka kegiatan webinar series yang diselenggarakan oleh Lingkar Pendidikan Madani. Kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar super hebat. Hari ini sudah hadir di partisipan sebanyak 93. Insya Allah menyusul setelah teman-teman kita yang sedang menunaikan ibadah sholat asar. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Pembina LPM, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi yang telah memberikan kesempatan pada kegiatan hari ini. Kemudian juga yang terhormat Bapak Pengawas LPM, Bapak Ali Said Damani. Kemudian Bapak Pengawas selanjutnya Bapak Bambang Kurniawan MPD, Bapak Patwadi, serta Ibu Ketua Pengurus kita, Ibu Dr. Helmi, yang alhamdulillah pada saat ini beliau juga sudah hadir. Selamat datang Ibu, terima kasih kesempatannya. Kemudian Bapak Ibu Sekretaris dari LPM yaitu Dr. Supandi, kemudian bendaharanya Ibu Siti Holidah MPD. Baik, untuk struktur organisasi dari Lingkar Madani ini, nah ini beliau ini adalah Dewan Pembinanya Bapak Dr. Andes Haji Lutfi. Selanjutnya ini adalah Dewan Pengawasnya. Sebentar kita cek dulu sedang baik, azan asar telah berkumandang. Silakan yang mau melanjutkan sholat asar, sholat asar terlebih dahulu sambil menunggu sahabat-sahabat kita yang bisa bergabung. Kita tunggu. Ini Bapak ini adalah Dewan Pengawas LPM, Bapak Ali Estos MBA, kemudian Bapak Bambang Kurniawan Estos MSI, serta Bapak Muhammad Patwadi SPMTSIP. Selanjutnya ini adalah pengurus LPM kita. Ketuanya yaitu Ibu Dr. Helmiati MPD. Selanjutnya sekretarisnya Bapak Haji Supandi MPD MA, dan bendaharanya adalah Ibu Siti Holidah MPD. Baik Bapak Ibu, kita Lembaga Pendidikan Madani memiliki misi yaitu kebersamaan membangun peradaban dan pendidikan yang berkemajuan. Itu adalah misi kami LPM. Selanjutnya visi kami Lingkar Pendidikan Madani yaitu menjadikan sumber daya manusia yang unggul, inovatif dan berkarakter. Misinya yaitu mengadakan pelatihan dan inovasi pendidikan. Jadi Bapak Ibu selamat bergabung di webinar kita karena sesuai dengan misi kita yaitu mengadakan pelatihan kreativitas dan inovasi pendidikan. Kemudian mengadakan ini program kerja kita mengadakan pelatihan kreativitas dan inovasi pendidikan, mengadakan menulis karya ilmiah yang saat ini akan kita lakukan, kemudian memfasilitasi pengembangan diri. Nah ini lembaga kami juga memberikan fasilitas seperti ini. Kemudian kami juga mengadakan penelitian di bidang pendidikan. Kemudian memfasilitasi penerbitan buku. Jadi lembaga kami yang Madani memfasilitasi penerbitan buku. Jadi kami ada training dan inovatif. Kemudian kami konsentrasi pengembangan diri, kemudian penelitian pengembangan bidang pendidikan, penelitian buku,
dan jurnal pendidikan. Nah, untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah ada kegiatan apa, Bu Yun? Ya, untuk webinar series ke-1 ya Bu Un ya, itu kita membahas tentang guru agile. Masih ingat mungkin ya sahabat-sahabat semua yang pernah ikut di program webinar seri 1 itu ada 3 tuntutan yang harus dimiliki oleh seorang guru agile loh Bu Uningsih. Ada ingat Bu Uningsih barangkali? Yang satu itu cara berpikir Bu Uningsih. Kita harus mampu merubah cara berpikir kita menyesuaikan dengan perkembangan. Seperti saat ini ya Bu Uningsih ya. Kita selalu semangat, pantang menyerah. Ya, mau merubah mengikuti kemajuan zaman ya. Juga cara merasa dan yang ketiga itu cara bekerja. Nah, itu adalah tuntutan atau yang harus dimiliki oleh seorang guru agile. Di webinar series pertama sudah dibahas tuntas. Oke, hari ini dan selanjutnya ada 4 seri ke depan kita akan belajar apa, Bu? Ya, ini webinar series kedua yang diselenggarakan oleh Lingkar Pendidikan Madani Bu Uun. Ada 4 series nanti. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai tuntas. Karena di akhirnya nanti akan ada presentasi best practice terbaik Bu Uun. Kalau Diawali Bu Yun ya, kita semua guru-guru agile, guru-guru hebat ini kita bisa menulis dan menerbitkan buku. Ya, semangat ya teman-teman, kita bergabung dalam Lingkar Pendidikan Madani. Ya, yang pertama ini series hari ini. Ini adalah series pertama, itu menuangkan pengalaman dalam tulisan. Ternyata yang dituangkan itu bukan hanya air, bukan hanya minum. Tulisan pun harus dituangkan. Nanti akan dikupas oleh Dr. Kun pada hari ini. Dr. Kun ya. Dan nanti insya Allah minggu depan itu adalah series kedua, teknik menulis best practice. Jadi Bu Un untuk webinar series kali ini ada karya yang dihasilkan sesuai dengan guru agile bahwa guru itu harus memiliki karya. Sangat sayang sekali masa pandemi yang luar biasa ini tidak ada catatan bagi kita. Kalau kita punya satu karya sehingga ke depan kita bisa melihat kembali pernah terjadi satu pandemi yang bukan hanya melanda Indonesia tapi seluruh dunia, dan apa yang kita lakukan itu tertulis sehingga bisa kita ceritakan. Luar biasa ya Bu ya. Oleh sebab itu teman-teman, hari ini tema ke-1 menuang pengalaman dalam tulisan yang akan disampaikan oleh narasumbernya siapa ya Bun? Dr. Kun pastinya. Dr. Kun. Kita penasaran ya, beliau akan menyampaikan bagaimana tentang menuang pengalaman dalam tulisan ini. Beliau adalah seorang pengawas madrasah aliyah dari Kementerian Agama Jakarta. Selanjutnya akan dipimpin oleh siapa Bu untuk moderatornya? Ya, moderator kita yang luar biasa Bu Uun. Gimana ya? Ya. Ibu apa tadi? Oke, moderator kita hari ini yaitu Ibu Dian Ritiana. Ibu Dian. Tapi sebelumnya Bu Un kita dengarkan sambutan mungkin dari Bapak Pembina LPM kita. Sebelum memulai kegiatan nanti oleh narasumber mungkin akan disampaikan dulu sambutan oleh Bapak Pembina kita kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Lutfi, dipersilakan. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bersama sore ini kembali bisa hadir bersama-sama di acara webinar. Topik kita pada sore ini cukup menarik, yaitu bagaimana menulis sekitar itulah. Saya kira ini penting bagi guru karena guru akan bisa mengeksplor dari kemampuan intelektualnya, salah satunya adalah melalui tulisan. Dan tulisan ini sangat besar manfaatnya, baik untuk penulis sendiri maupun juga untuk masyarakat pendidikan pada umumnya. Karena tentunya
bisa berbagi ilmu, juga bisa mendorong kepada penulisnya itu sendiri tetap kreatif, rajin, semangat. Pak Haji sepertinya kehilangan sinyal ya teman-teman. Kita hubungi oleh panitia. Tolong dulu tuh Bapak Haji di sini gimana saudara? Kita mau lanjut apa gimana? Kita pegang. Tolong dulu aja kali ya. Itu gimana? Ya, biasa ada suasana mendung begini memang sinyal kadang kurang bersahabat Bu. Betul, Ya. betul. Dan teman-teman masuk lagi. Masuk lagi. Iya betul. Oke. Untuk menghemat waktu sambil menunggu kembali nanti Pak Haji memberikan arahan kepada kita, mungkin kita mulai saja kegiatan hari ini, yaitu yang akan dipimpin oleh Ibu Dian Riviana Suharti MPD. Kepada Ibu Dian dipersilahkan. Silakan Bunda. Ya, terima kasih. Terdengar ya suara saya ya? Siap, jelas Terima belum? kasih kepada Alhamdulillah terdengar. Ya. Dengar. Empuk suaranya. Oke, baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore para peserta webinar hebat Kris Guru Menulis tema 1 Menuang Pengalaman dalam Tulisan. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Dr. Sri Kunwardani MPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pengurus Yayasan Lingkar Pendidikan Madani yang sekaligus memfasilitasi acara ini, terima kasih. Dan yang paling luar biasa adalah peserta webinar se-Indonesia, mungkin saya bisa bilang ya, karena begitu banyak mewakili berbagai provinsi yang berbahagia. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi karena atas berkat rahmat dan perkenannya kita bisa menghadiri acara webinar online kali ini yang pastinya akan sangat menarik. Tidak lupa juga kita sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini Jumat, tanggal 4 Desember 2020, kita akan melaksanakan kegiatan ini, yaitu akan mengulas pentingnya menuang pengalaman dalam tulisan yang pastinya akan sangat kita harapkan nih, inspirasi, motivasi, support dari pembicara hebat kita. Sebelumnya, narasumber kita nanti akan menyampaikan materi. Perkenalkan saya, Dian Riviana Suharti. Saya adalah guru SMK Negeri 9 Kota Tangerang, masih di wilayah Tangerang juga. Lalu izinkan saya akan memandu dan menjadi moderator dalam acara ini, yang nanti akan membantu sesi selama 1,5 jam yang akan pemateri akan menyampaikan materinya. Lalu sekitar 60 menit pemateri akan memakai materi, 30 menit akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Dan syukur alhamdulillah narasumber kita Ibu Dokter Kun sudah ada di tengah-tengah kita dari awal webinar ini dibuka. Terima kasih loh Ibu Kun, sudah sangat standby. Nah, iya. Assalamualaikum Ibu Kun, salam kenal. Waalaikumsalam Bu Dian. Baik. Untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya nih membacakan kurikulum kita dari pembicara kita yang hebat ini. Nama lengkap
Dr. Kun Sriwardani MPD. Beliau jabatan fungsionalnya sebagai pengawas media, lahir di Tegal tanggal 3 Agustus 1965, lalu bertugas di Kementerian Agama DKI Jakarta Timur, dan alamat rumah beliau itu di Kelurahan Desa Abadi Jaya, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Nah, nanti kita bisa kasih kontak beliau. Lalu riwayat pendidikan beliau, S1 beliau itu di Institusi Pendidikan IKIP Semarang, dan ternyata saya tidak usah khawatir ya. Artinya penampilannya luar biasa karena beliau jurusan pendidikan cantiknya luar biasa. Itu diselesaikan di tahun 1990. Lalu S2 serta S3 beliau diselesaikan di Universitas Negeri Jakarta dengan mengambil jurusan manajemen pendidikan, dan S3 doktoralnya diselesaikan di tahun 2015. Ibu, untuk informasi kita satu alumni, Bu, cuma saya S1 aja. Oh, iya. Bagaimana dengan pekerjaan beliau? Beliau pernah menjadi guru honorer dengan spesialis pasti tata busana itu di MAN 2 Jakarta Timur 97 sampai 2005. Lalu mendapatkan menjadi guru PNS dengan spesialisasi yang sama, kompetensi tata busana 2005 sampai 2014 itu di MAN 15 Jakarta Timur. Dan jabatan beliau hari ini selain sebagai pengawas madrasah jenjang MA dan MTS, beliau juga adalah asesor dan SM di jenjang SMA, dan tetap di Kementerian Keagamaan ya Ibu ya. Baiklah, saya sudah membacakan kurikulum vitae dari narsum kita yang hebat ini. Baik, saya tidak akan berpanjang kata karena bicara menuang dalam tulisan, menuangkan pengalaman dalam tulisan ini menarik ya. Ketika saya melihat layarnya, lalu judulnya, aduh apa ya kira-kira yang mau dipaparkan oleh narsum kita gitu. Dan saya berharap pemaparan ini akan sangat berdampak bagi kita sebagai guru, karena menulis itu sepertinya bukan hanya pada siswa saja ya yang kita ajarkan, tetapi juga kepada kita nih, dan pastinya kita sering juga mengalami kebingungan apa yang harus dilakukan, bagaimana tekniknya, apa yang pertama harus dibuat dahulu. Nah, hari ini tentu akan ada pencerahan dari narasumber kita bagaimana menuang kita. Baiklah, berpanjang kata di narasumber ke depan Ibu Dr. Sriwardani, kami silakan. Baik Bu Dian, aduh penuh semangat ya. Assalamualaikum. Ya, sebentar ya. Assalamualaikum. Iya, Bu Dian penuh semangat ini ya, Bapak dan Ibu. Aduh, ini pesertanya luar biasa, 140 ini. Dan kelihatannya betul ya kata Bu Dian, dari Sabang sampai Merauke ya. Wah, luar biasa ini panitia. Saya mengapresiasi bahwa kegiatan seperti ini secara rutin dilakukan. Ini luar biasa. Kita sama-sama sadar bahwa dunia pendidikan membutuhkan pengembangan diri yang luar biasa dari kita sebagai pelaku pendidikan ya. Bapak dan Ibu, izinkanlah sore hari ini saya menyapa yang dari Kalimantan. Mana reaksinya? Halo? Halo? Selamat sore. Kalimantan mungkin sudah mendekati waktu. Iya. Iya. Mana yang dari Palembang? Reaksinya? Mana yang dari Bandung? Waduh, ini dari memang betul-betul ya. Oke, Bapak dan Ibu. Rasa-rasanya kalau saya sore hari ini diminta untuk ya bersharing dengan Bapak dan Ibu dalam rangka pengembangan diri, itu saya sangat berbahagia Bapak dan Ibu. Ya. Bu Dian, mohon. Ya Ibu.
Ya. mulai share screen-nya ya. Oke, siap. Bentar saya masuk dulu ke PowerPoint-nya. Sudah terlihatkah? Sudah Bun, sudah. Sudah terlihatkah? Baik ya. Baik, ini saya mengikuti ya. Mengikuti permintaan dari panitia bahwa luar biasa menggelitik, ini judul yang diangkat, menuang pengalaman menjadi tulisan. Nah, ini menjadi kebutuhan kita bersama di fungsional guru. Baik itu guru sendiri, kepala sekolah maupun pengawas, Bapak dan Ibu. Kalau di sini hadir guru mulai jenjang MI, jenjang SD, jenjang SMP, jenjang MTS, jenjang MA dan jenjang SMA. Ini luar biasa. Karena semuanya membutuhkan pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan sebuah tulisan. Dan itu merupakan tugas kita untuk mengembangkan diri. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Ya. Bapak dan Ibu, berikutnya kemudian kita tahu Ya. mutu guru, ya, mutu guru. Salah satu instrumen yang menunjukkan mutu guru adalah Siapa namanya? Tadi Ibu Buset. Kurikulum. Mana lagi bukunya? Mana sih Bu? Buku. Salah. Ini buku. Pak ya, ke bawah. Buku suaranya itu speakernya dihidupin. oke. Ya, Suaminya baik. Apa manfaatnya bila Bapak dan Ibu guru sebagai insan pembelajar, ya, kalau kita mengembangkan diri? Pembelajaran yang kita lakukan karena fungsional kita guru, maka itu akan menjadi unik. Ya, kita kan punya nomor NUPTK ya Bu, nomor unik tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, sehingga profesi kita itu akan menimbulkan tantangan yang dan ketertarikan siswa untuk terlibat aktif dan konstruktif. Jika kreativitas dan inovasi kita pendidik itu dikembangkan. Bapak dan Ibu, hari ini kita berada di era yang sungguh luar biasa. Ya. Kecuali tuntutan pendidikan abad 21, kita juga sedang mengalami era pandemi. Era pandemi sudah bergeser kepada era adaptasi kebiasaan baru. Wah, ini berbeda maknanya, berbeda juga tuntutannya. Saat ini kita berada di adaptasi kebiasaan baru. Maka kita semua tentu tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung atau luring. Nah, Bapak dan Ibu oleh karenanya diminta untuk melakukan PJJ. Karena untuk mencegah penularan virus COVID. Nah, itulah Bapak dan Ibu. Ini semuanya mendorong kita semua akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beradaptasi dengan yang namanya alat teknologi untuk menunjang pekerjaan kita, menunjang aktivitas keseharian kita. Kalau kita guru, maka aktivitas utama kita adalah melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran saat ini, eranya era pandemi, maka tidak bisa dilakukan secara luring. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau saat ini Bapak dan Ibu ada yang menganggap bahwa ya
hari ini terbebas dari tugas mengajar itu adalah anggapan yang keliru Bapak dan Ibu. Hari ini kita tetap harus melakukan pembelajaran karena siswa-siswi itu memiliki hak untuk mendapatkan layanan pembelajaran. Ya Bapak dan Ibu. Baik. Dari salah satu instrumen mutu guru itulah saya akan mengajak Bapak dan Ibu memahami apa itu karya ilmiah sebagai pengembangan diri guru. Salah satunya adalah melalui penyusunan karya ilmiah. Ya, karya ilmiah itu adalah apa Bapak dan Ibu? Kemudian lanjutnya. Halo, nah karya ilmiah ini dasarnya saya ambil dari Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang angka kredit guru. Juknis angka kredit guru. Karya ilmiah adalah fakta yang disajikan dalam karya ilmiah adalah fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, kadang-kadang banyak guru yang beranggapan KTI itu susah, harus penelitian, harus melakukan PTK. Betul tidak Bapak dan Ibu? Nah, rupanya Bapak dan Ibu harus membaca Juknis Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Karya ilmiah KTI kita itu bisa berbentuk makalah, bisa berbentuk best practice, bisa berbentuk penelitian tindakan kelas. Ini karena saya berbicaranya dengan guru ya. Jadi itu 3 bermacam-macam. Ada juga karya inovatif di luar karya tulis tadi. Nah, itu berbagai macam bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, persepsi sekarang itu banyak yang alergi ketika harus karya ilmiah. Padahal itu merupakan tugas kita sebagai pendidik yang mengembangkan melalui karya ilmiah. Maka kita mengajarkan anak untuk berpikir ilmiah, tapi kita sendiri tidak melakukan. Ya, Bapak dan Ibu. Saya tadi di awal sudah berbicara, ada satu tuntutan untuk guru adalah mengembangkan diri melalui pengembangan unsur karya ilmiah. Ya, Bapak dan Ibu, ini webinar yang 4 seri, Bapak Ibu. Ini akan dilakukan nanti sampai teknik bagaimana menyusun best practice. Karena best practice saat ini itu dimungkinkan banyak muncul Bapak dan Ibu. Karena best practice ada keunikan tersendiri. Nah, uniknya di mana nanti kita akan ikuti ya Bapak dan Ibu. Baik, fakta dapat dijadikan dasar penyusunan simpulan. Nah, ya. Tapi fakta umum tidak dapat dijadikan untuk merumuskan simpulan dan tidak digunakan dalam karya ilmiah. Buku memaparkan ada fakta umum. Apa titik keduanya? Baik, Bapak dan Ibu, ya dilanjutkan. Saya akan mencontohkan fakta yang bersifat ilmiah, artinya bisa dibuktikan ya. Baik. 1. Panas matahari dapat diubah menjadi listrik. Panas matahari dapat diubah menjadi listrik. Betul tidak Bapak dan Ibu? Betul. Kita melihat perumahan-perumahan sudah pakai solar penampung sinar ya, penampung sinar matahari. Nah, itu bisa dijadikan tenaga listrik. Berarti faktanya adalah fakta ilmiah, bisa dibuktikan. Kemudian yang kedua, perubahan budaya membawa dampak positif dan negatif. Nah, K-pop sekarang Bapak dan Ibu, generasi kita lagi digandrungi K-pop, drakor. Nah,
ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Bisa dibuktikan Bapak dan Ibu? Bisa, sangat bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya, dalam melakukan inovasi terdapat kendala. Nah, inovasi sebetulnya apa sih Bapak dan Ibu? Inovasi adalah perubahan yang direncanakan dan perubahannya sangat luar biasa. Nah, itu juga bisa dibuktikan dengan fakta. Ini adalah fakta ilmiah, dibuktikan dengan fakta-fakta untuk diteliti. Ya. Kemudian asap yang keluar dari knalpot kendaraan sebagian besar berupa gas karbon monoksida yang membahayakan kesehatan. Apakah fakta seperti ini bisa dibuktikan? Sangat bisa. Melalui penelitian-penelitian ilmiah ataupun melalui eksperimen-eksperimen ya yang fakta-fakta ini. Kemudian fakta apa yang tidak bisa dibuktikan? Mari kita simak fakta berikut. Ya, itu fakta-fakta tadi yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi memiliki sifat ilmiah. Nah, mana fakta yang tidak memiliki sifat ilmiah? Pak dan Ibu. Salah satunya adalah kalau kita sering mendengarkan pendapat bahwa hulu Sungai Brantas mengalir melalui perkebunan yang indah. Berikutnya Bu. Coba tanyain ke Bu Dokter Helmi. Kemudian, Mau dipotong nggak? nah ini ada fakta Bu. Hulu Sungai Brantas, memang ada hulu Sungai Brantas, mengalir melalui perkebunan yang indah. Ada fakta yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Di sini adalah kata indah. Indah itu persepsi seseorang dengan orang lain berbeda. Ya, jadi itulah Pak dan Ibu, makanya fakta pribadi tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena bersifat pribadi tadi. Kemudian ada pendapat bahwa guru laki-laki lebih pintar dibanding guru perempuan. Sementara guru perempuan lebih sabar dan teliti jika dibandingkan guru laki-laki. Tidak semuanya begitu juga ya Bu. Nah, fakta ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena bervariasi. Ada juga guru perempuan yang lebih pintar dibandingkan guru laki-laki. Dan guru laki-laki juga ada yang lebih sabar bila melakukan pembelajaran. Itulah fakta pribadi yang sifatnya pribadi. Berikutnya juga bisa Bapak dan Ibu baca. Perempuan bersifat nerimo, manut, dan sabar. Itu biasanya begitu ya Bu. Tapi hari ini Bapak dan Ibu banyak mendengar berita yang melakukan kekerasan justru perempuan. Nah, oleh karena itu ini juga merupakan fakta pribadi. Kemudian kalau ada pendapat calon kepala sekolah laki-laki dan perempuan, maka yang cocok adalah laki-laki. Karena laki-laki lebih rasional, tetapi perempuan lebih emosional. Apakah jadi kepala sekolah harus yang rasional? Hanya mengedepankan rasional? Tidak juga, karena yang dipimpin adalah ada laki-laki, ada perempuan ya Bapak dan Ibu. Jadi inilah fakta-fakta yang sifatnya pribadi. Kalau sifatnya pribadi, maka tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Itulah fakta ya Bu. Kenapa saya hari ini mengungkapkan fakta dulu? Karena penyusunan sebuah karya tulis ini harus dimulai dengan pemahaman bahwa fakta mana yang dapat ditulis ya, dan dibuktikan kebenarannya, dan fakta mana yang tidak dapat ditulis dan susah untuk dibuktikan kebenarannya. Bapak dan Ibu, nah, mengapa best practice yang harus saya paparkan?
Karena sudah pada umumnya Bapak dan Ibu guru mengenal, ya, walaupun belum biarin mereka akan mengenal PTK, tapi jarang sekali mengenal best practice. Padahal ketika ada lomba-lomba yang diminta, lomba guru prestasi atau lomba guru berinovasi adalah best practice. Nah, ini berbeda Bapak dan Ibu antara penelitian dengan best practice. Ya, nanti kita akan melihat apa itu perbedaannya. Penulisan karya ilmiah Bapak dan Ibu harus ada 3 yang kita perhatikan. Ya, ini kalau di dalam proses akreditasi Bapak dan Ibu, ini yang ditanya kalau sedang mengukur mutu guru. Mutu guru itu harus ada muncul karya ilmiah dari Bapak dan Ibu. Terkait karya ilmiah terkait dengan tusinya Bapak dan Ibu sebagai fungsional guru. Nah, penulisan karya ilmiah harus ada 3 aturan yang Bapak Ibu pegang. Ada kaidahnya, ada prosedurnya, dan ada metodenya. Kaidah itu ada 2, kaidah umum dan kaidah khusus. Kaidah umum itu sesuai penggunaan bahasa dan ejaan. Kaidah khusus disesuaikan dengan jenis karya ilmiah. Nah, tadi saya sudah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, kalau berjenis makalah maka ada aturannya. Kalau berjenis best practice maka ada aturannya. Kalau berjenis penelitian tindakan maka ada aturannya. Kalau berjenis buku maka ada aturan lainnya lagi. Dan ada lagi yang berjenis artikel. Artikel yang dimuat di jurnal, karya gagasan kita yang dimuat di jurnal namanya artikel. Jadi betapa banyaknya jenis-jenis karya ilmiah yang bisa kita tuangkan untuk pengembangan kompetensi profesional guru agar kita responsif terhadap apa Bapak dan Ibu, terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru di dalam dan di luar kelas dalam koridor proses pembelajaran. Apakah hari ini PJJ tidak ada masalah? Sampai hari ini 10 madrasah binaan saya mengalami permasalahan yang cukup signifikan dengan kondisi pandemi. Saya terkaget ketika muncul istilah setan gepeng Bapak dan Ibu. Ada setan gepeng, apa itu? Ternyata setan gepeng adalah momok bagi peserta didik yang kecanduan game. Itu sudah banyak. Room pembelajaran, room PJJ-nya Bapak dan Ibu itu tidak banyak dihadiri oleh siswa hanya karena kasus setan gepeng tadi. Munculnya setan gepeng luar biasa Bapak dan Ibu. Dan kebetulan sudah banyak dibahas si setan gepeng ini Bapak dan Ibu, yakni pembahasan tentang game disorder di era pandemi. Dan munculnya itu di era pandemi saat ini banyak game disorder. Nah Bapak dan Ibu, kalau kita rajin menghimpun permasalahan-permasalahan yang timbul, maka banyak sekali identifikasi masalah yang bisa kita lakukan terhadap pembelajaran PJJ. Nah, kemudian karya ilmiah berikutnya adalah ketentuan tentang prosedurnya. Jenis yang berbeda, maka prosedurnya berbeda. Makalah berbeda dengan best practice. Best practice berbeda dengan penelitian.
ketika berbeda dengan artikel dan seterusnya dan seterusnya. Ya, prosedurnya berbeda. Kemudian bagaimana dengan metodenya? Metodenya juga metode yang digunakan adalah cara mendapatkan fakta dan cara penyajiannya juga berbeda menurut jenisnya. Nah, itulah Bapak dan Ibu, yang jelas karya ilmiah itu memiliki kaidah, prosedur, dan metode yang sistematis, mengikuti langkah-langkah tertentu. Nah, Bapak dan Ibu, betapa ya, kadang-kadang kalau sudah mendengar 3 ini, sudah kemudian loyo duluan Bapak dan Ibu. Loyonya karena berbagai masalah. Ada yang menganggap wah itu tidak penting. Yang penting itu untuk guru PNS karena mau naik pangkat. Yang penting, nah, Bapak Ibu kembali ke slide pertama saya tadi, bahwa tuntutan mengembangkan profesi guru adalah menjadi tuntutan guru saat ini. Karena saat ini, apa Bapak dan Ibu? Saat ini berbagai permasalahan timbul dan sangat kompleks. Ini membutuhkan pengembangan kompetensi kita untuk berbagai masalah itu. Dimulailah dari ide kreatif kita dan inovasi kita. Baru kita bisa mendorong siswa untuk berbuat seperti kita. Lihat Bapak dan Ibu, ketika kita menulis best practice, maka langkah ilmiah digunakan. Ketika kita menggunakan langkah ilmiah, maka pembelajaran kita bisa didorong dengan langkah step-step ilmiah. Nah, tidak ada lagi saya melihat guru yang hadir di kelas itu menanyakan, hari ini pembelajaran apa ya nak? Sungguh tidak ada Bapak dan Ibu. Nah, ya. Baik Bapak dan Ibu, apa sih sebetulnya siswa berhak mendapatkan layanan yang maksimal dari Bapak dan Ibu? Nah, jangan sampai kita melalaikan tugas utama kita hanya karena kita tidak beradaptasi dengan lingkungan saat ini. Nah, di mana munculnya best practice inilah, saya berpikir bahwa era seperti inilah maka akan banyak muncul best practice. Pengalaman terbaiknya Bapak dan Ibu untuk dituangkan dalam tulisan, dilaporkan, namanya best practice. Bu, saya mengajarnya belum bisa sempurna kok Bu kalau pakai PJJ. Bu, saya pembelajarannya malah justru banyak masalah ketika saya harus PJJ. Kan saya tadi sudah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa best practice adalah pengalaman terbaik, ide terbaik Bapak dan Ibu ketika melakukan sebuah perubahan. Ya, baik Bapak dan Ibu. Wah, ini mulai kita seru ya. Apa sih sebetulnya best practice itu Bapak dan Ibu? Lihat. Pengertiannya dari best practice. Kata best practice mengandung makna praktik terbaik dari keberhasilan melaksanakan tugas. Tugas apa? Ya, tugas melaksanakan tugas pembelajaran. Kemudian best practice merupakan kegiatan butir 5 dari sub unsur KPI di bidang pendidikan. Oleh karenanya, best practice bisa dinilai angka kredit. Nah, ini menarik. Nanti jangan-jangan Bapak dan Ibu hanya, wah itu bagi untuk yang PNS. Tidak Bapak dan Ibu. Semua guru memiliki tugas pengembangan profesi keguruannya.
Jadi tidak mengenal itu guru PNS atau itu guru non PNS, itu guru MI, itu guru MA, itu guru SD, itu guru SMP. Tidak seperti itu. Semuanya punya tugas mengembangkan profesi guru melalui pengembangan karya tulis ilmunya. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang harus kita hindari, tidak Bapak dan Ibu. Nah, di mana letak keunggulan best practice daripada yang lain atau kegiatan guru yang dapat dijadikan gagasan untuk menulis best practice? Ada 4 Bapak dan Ibu. Ketika kita menyusun program pembelajaran atau RPP, RPP saat ini mengalami dinamika yang luar biasa. Eranya saat ini era RPP sederhana, merdeka belajar. Begitu kan tuntutan para guru? Tidak mau RPP yang panjang, RPP yang memakan waktu, RPP yang jelimet. Begitu kan tuntutannya para bapak dan ibu guru? Nah, ini menarik. Apalagi RPP untuk melaksanakan PJJ. Pasti banyak masalah. Berbeda RPP dengan kondisi tatap muka langsung. Ya, karena yang membedakan di mana? Ya di kegiatan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran untuk materi-materi yang esensial, begitu kan kalau PJJ? Nah, pasti sudah banyak permasalahan begitu. Kemudian jenis kegiatan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, melaksanakan pembelajaran di era saat ini juga banyak masalah. Mau pemilihan tekniknya, metodenya, strateginya, tekniknya, kemudian medianya yang digunakan. Nah, itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Jadi tidak akan kehabisan ide Bapak dan Ibu. Jadi menyusun RPP juga begitu, banyak. Kemudian melaksanakan pembelajaran, mulai dari pendekatannya, strateginya, metodenya, tekniknya, itu sangat bervariasi. Kemudian melakukan penilaian pembelajaran. Nah, era saat ini PJJ pasti banyak masalah. Bu, kalau tuntutan penuntasan KD-KD nggak bisa ya Bu, karena berbeda antara PJJ dengan pembelajaran tatap muka. Iya, oleh karena itu ada perbedaannya ketika melakukan penilaian. Lah Bapak dan Ibu pasti melakukan penilaian kan? Nah, penilaian yang terbaik untuk Ibu terapkan ketika PJJ itulah bisa Ibu angkat. Nah, misalkan penilaian dengan penugasan jenisnya membuat video misalnya, itu kan bisa Bu dipakai untuk ide menulis gagasan. Nah, kemudian membimbing siswa di era pandemi, di era PJJ seperti ini membutuhkan ya, sekali lagi, perhatian dari Bapak dan Ibu guru semua, bahkan interaksi dengan orang tua siswa. Karena begitu banyak permasalahan pembimbingan siswa untuk mengikuti PJJ. Di sekolah-sekolah sudah banyak dikeluhkan. Partisipasi makin menurun untuk mengikuti PJJ. Jadi PJJ sudah banyak. Ya, komit lagi sayang. Oh, baik-baik. Saya percepat ya. Bu, dipercepat saja. Nah, oke. Judul-judul Bu. Judul pasti Bapak dan Ibu minta ya ini. Mana sih yang bedain antara judulnya best practice dengan Bapak dan Ibu
kita sering melihat judul PTK ya, meningkatkan kedisiplinan siswa melalui pemberian reward di kelas. Itu sebaiknya diubah disiplin hebat bintang emas ku dapat. Lebih enak ya Bu? Lebih menarik kan ya? Nah, karena best practice punya ciri judulnya menarik. Nah, itu best practice. Kemudian ini judul yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan media pembelajaran IPA melalui tutor sebaya. Tutor sebaya tepat, keterampilan siswa hebat. Nah, jadi lebih simpel, lebih singkat. Judul best practice Bapak dan Ibu bisa berupa akronim, singkatan, atau kata-kata yang menarik, tetapi tidak mengurangi makna. Jadi itulah ciri best practice adalah bukan rasa PTK. Best practice bukan rasa PTK. Judulnya singkat menarik. Bisa dengan singkatan, akronim, ya, atau kata-kata yang menarik. Seperti hari ini kegiatan kita menggunakan kata yang menarik, menuangkan. Nah, menuangkan pengalaman menjadi tulisan, itu kan menarik. Nah, ini sudah merupakan ciri best practice. Ya, tinggal Bapak dan Ibu. Untuk tata tulisnya, Bapak dan Ibu, saya tidak akan membahas, hanya saya akan memaparkan bahwa tata tulisnya seperti tata tulis, coba Bapak Budian, tata tulisnya, nah ini yang menjadi yang berbeda di best practice. Di halaman pendahuluan, maka terdapat, nah, biasanya ini seperti tulisan biasa, tulisan-tulisan ilmiah lainnya, Bu. Nah, perbedaan best practice dan PTK. PTK penelitian dengan desain siklus. Tapi kalau best practice bukan penelitian dan tidak ada siklus. Tidak mengenal siklus. Nah, sasaran yang dikenakan tindakan adalah siswa kalau PTK. Sasaran bisa siswa atau lingkungan belajarnya. Jadi ya, fokus minimal ada di satu kelas kalau PTK. Kalau fokusnya best practice bisa di 2 kelas. Ya. Kemudian PTK yang penting prosesnya, tetapi kalau BP yang penting proses dan hasilnya. Best, pengalaman terbaik. Best, hasilnya harus terbaik. Iya. Kalau saat ini Budian melakukan pengelolaan perpustakaan menjadi perpustakaan terbaik di Tangerang, ya, berarti Budian bisa menuangkan pengalaman Budian menjadi best practice. Iya, itu iya, luar biasa kan? Nah, ada juga yang pengalaman Bapak dan Ibu pasti banyak di era saat ini. Karena era saat ini kita butuh bertransformasi, pasti pengalamannya bagus. Nah, pengenalan best practice itu ada di bagian pendalaman seperti tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Ya, tetapi yang membedakan PTK dengan best practice adalah PTK berupa siklus, kalau best practice bukan penelitian yang berupa siklus. Nah, itulah. Jadi waktunya lebih singkat Bapak dan Ibu kalau membuat best practice. Lebih singkat lagi kalau kita membuat makalah. Nah, kalau best practice harus pengalaman terbaik ya. Tetapi untuk best practice ini memang punya kekhususan. Bisa didesimasikan untuk mengenalkan model-model berikutnya terhadap teman sejawat. Jadi lebih berfungsi lagi ya. Baik Bapak dan Ibu, ini bagian awalnya ada halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar ya, seperti tulisan-tulisan itu. Nah, di bagian isinya yang Bapak Ibu itu juga sama, coba lihat berikutnya. Ini adalah bagian isi, ada pendahuluan, kajian teori atau tinjauan pustaka, pembahasan masalah, metode pemecahan masalah. Jadi hanya ada 3 bab. Ya, bagian isi itu, 3 bab itu. Kemudian bagian penutupnya adalah kesimpulan
dan saran. Nah, kemudian bagian penunjangnya apa Bapak dan Ibu? Ini kita lihat dulu, isi penutupnya itu kesimpulan dan saran, dan bagian penunjangnya adalah lampiran-lampiran daftar pustaka, lampiran itu harus disertakan, baik itu instrumen maupun foto-foto kegiatan proses melakukan pengalaman terbaik gitu. Jadi step by stepnya itu terekam dengan sempurna. Oleh karena itu best practice susunannya sistematis seperti karya ilmiah ini menjadi salah satu karya ilmiah Bapak dan Ibu. Kita akan ketemu di sesi berikutnya nanti, kita akan dibimbing bagaimana caranya menyusun bagian pendahuluan, bagian isi, hingga bagian penunjang. Rambu-rambu judul best practice: menarik, singkat, padat, dan jelas. Hindari rasa PTK. Boleh berupa slogan, akronim, dan singkatan. Tadi contoh-contohnya sudah saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini memotivasi Bapak dan Ibu untuk segera menuangkan pengalaman terbaiknya, ya, karena best practice itu hasilnya adalah harus lestari. Artinya kalau PJJ saat ini nantinya akan digunakan pembelajaran jarak jauh terus, mengingat COVID-nya ini belum bisa dikendalikan, maka PJJ akan terus-terusan digunakan. Kalau saat ini ada muncul best practice. Bapak dan Ibu, ini yang terakhir saya sampaikan. Monggo silahkan kalau mau ada yang bersharing, monggo silahkan. Saya stop dulu share-nya ya. Kita mulai dari diskusi ya. Baik. Oh no. Barangkali. Baik. Terima kasih loh Ibu Dokter Kun. Saya speechless loh mendengarkan penjelasan begitu sistematis dan seperti menemukan, kalau kita menemukan sesuatu yang baru ya aha gitu kan. Kenapa? Karena kita sudah banyak membaca juga. Lalu saya juga punya pengalaman menulis best practice walaupun sangat sederhana. Lalu sedang membuat makalah pembelajaran juga. Tapi mengapa saya baru memahami detailnya itu adalah di hari ini yang tadi diinformasikan. Alhamdulillah. Iya. Nah, dan saya harapkan bukan hal yang sama. Banyak. Iya, pasti harus bisa lah, karena pengalaman mengajar itu berbagai macam ya Bu. Apalagi era pandemi saat itu, saat ini yang menuntut kita untuk berubah total dalam cara melakukan pembelajaran. Kita tidak lagi dengan cara-cara konvensional. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Kun tadi secara terperinci, dan ini bukan main-main kalau menurut saya, karena saya pikir kemarin itu kan masih jumpalitan, artinya masih sulit untuk membedakan manakah yang bernama makalah, artikel, buku. Ternyata bisa dipadukan ya. Itu banyak pertanyaan dan saya pribadi, dan juga saya yakin teman-teman di kurang lebih 25 menit ke depan, karena kita terbatas waktu sampai pukul 5. Kalau ibarat informasi ini, webinar ini daging semua loh Bunda. Isinya mengenyangkan ini banget. Saya harapkan seri-seri berikutnya ya Bun ya, kita bisa dan bisa menginformasikan lanjutan, karena ini makanan lezat, nggak bisa diberhentikan. Kita harus menunggu nih seri berikutnya. Ini apa lagi ya, selain ini apa lagi ya. Jadi sayang sekali nih teman-teman yang sudah bergabung, kalau nggak menyelesaikan ketiga seri ke depan, kayaknya bakal menangis nih kalau tidak menghasilkan sebuah karya yang untungnya bukan hanya pada kita, tetapi juga kepada sekolah, lingkungan, dan tentunya para siswa. Sebelum saya bertanya banyak, saya ingin membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Iya. Oh baik. Iya, sesi diskusi dan tanya jawab yang saya buka sebenarnya menjadi 2 termin. 2 sampai 3 teman yang mau bertanya nanti dipersilahkan.
tolong nanti di infokan namanya siapa, dari unit kerja di mana, lalu pertanyaannya langsung kepada Ibu Pun. Bila di chat box, jangan lupa disertakan juga nama, lalu dari institusi mana, dan pertanyaannya. Baik, saya akan melihat terlebih dahulu siapakah yang ingin bertanya. Sen. Apa? No, banyak juga ini pertanyaan. Baik, siapa nih, sebutkan namanya, dibuka mikrofon. Siapa Ibu? Saya Bu. Boleh? Saya. Oke. Bentar. Ibu mana? Saya lihat dulu di sana. Sebutkan saja namanya Ibu. Jadi saya catat. Ibu Tri. Ibu Bapak. siapakah? Ini roomnya banyak sekali. Ada yang mau bertanya Ibu? Silakan dibuka mikrofonnya. Bapak Tribiantoro. Bapak Tribiantoro yang sudah mengasingkan. Oke, tolong teman-teman host dibantu juga. Bapak Biantoro. Hapunten, saya masih mencari ini. Silakan kita buka. Oke. Saya Bu Dian mau bertanya. Oh iya, silakan Ibu, silakan. Sebutkan nama. Neni ya. Oke. Ya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya perkenalkan, nama saya Riani, unit kerja SMK Negeri 6 Palembang. Yang ingin saya tanyakan kepada ini dengan Ibu Kus ya, Wahyuni ya, bagaimanakah caranya agar kita membuat sebuah makalah dalam penulisan karya ilmiah itu menjadi menarik. Nah, trik-trik apakah yang bisa saya terapkan pada saat saya membuat PTK nanti? Itu yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Terima kasih. Baik Bu Dian. PTK ya, Langsung, ya, ini ada PTK, ada makalah Bu Dian, jadi saya bingung ini. Nanti. Oke, langsung dijawab atau kita himpun pertanyaan dulu atau bagaimana Bu Dian? Monggo silakan. Baik, kita buka satu orang lagi deh, 2 sampai 3 tadi yang saya informasikan. Boleh dua teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung saja. Kami buka. Assalamualaikum. Siapa Ibu? Waalaikumsalam. Ibu Saida dari MI Ar-Rahmah Jakarta Timur. Oh, oke, Ibu Saida, silakan Jakarta Timur. Terima kasih Bu Dian, terima kasih Bu Dokter Pun. Saya belum pernah membuat best practice, tapi sangat menarik. Itu kan best practice itu dikatakan pengalaman terbaik. Berarti yang namanya terbaik itu kan ada ada yang mendapat juara, ada yang diakui memang itu hasilnya baik. Nah, yang saya tanyakan pakemnya apa gitu dikatakan terbaik? Apa memang harus dapat juara atau bagaimana? Iya, oke. Apa menurut kita memang itu sudah bagus, sudah hebat gitu? Terima kasih. Terima kasih. Baik. Satu lagi deh. Teman-teman yang masih greget banget nih pengen nanya. Saya nanya, Bu. Siapa nih? Bu Azah ya? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Dian. Simpel saja pertanyaan saya, kalau best practice, garisnya? Oh iya, saya dari Jakarta Selatan. Oke. Simpel, untuk best practice, apakah ada juga batasan waktu? Semisal itu pengalaman terbaik yang akan dituangkan dalam best practice, tetapi semisal sudah 5 tahun yang lalu kemudian adakah garisnya waktu?
sehingga itu bisa disuruhkan masuk ke best practice. Terima kasih. Kemudian nanti ada kemanfaatannya tentu saja sesuai tupoksi, yaitu di pembelajaran itu sudah dipahami. Tetapi pengalaman terbaik yang konten bisa menjadi best practice, apakah ada batasan waktu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mulai panas ini, Bunda. Antusias ya. Iya. Ya. Silakan Ibu, saya ingatkan lagi tadi Ibu Yaya Pak Ibu Riani ya dari Palembang. Bu Neni. Oke. Ini sudah bicara Bu Neni. tipsnya nih. Mestinya ikutin selesai sampai seri 4 ini nih, kayaknya bakal kumpulan ya. Betul. Tapi nggak apa-apa, Ibu pun silakan dijawab dari Ibu Neni Palembang, Ibu Faidah dan Ibu Azah. Silakan. Baik. Wah, sudah mulai memanas ini Bu Dian. Saya pikir kalau yang pesertanya hari ini itu akan penasaran sampai seri-seri berikutnya. Karena saya berharap dari 4 seri itu ada produk best practice dari Bapak dan Ibu peserta semuanya ya. Baik. Bu Neni dari SMK Palembang. Aduh, Ibu jauh tapi Ibu luar biasa. Aduh, saya suka Ibu. Ibu menanyakan, Bu, bagaimana caranya saya membuat makalah? Bu, saya bagaimana membuat PTK? Karena belum semuanya ya, Bu. Atau sudah? Bu Neni, halo. Halo, iya Bu. Saya sudah membuat PTK, tapi yang dikatakan PTK yang benar atau yang menarik itu seperti apa Bu gitu? Baik, Ibu. Kalau boleh Bu Dian tadi ada slide saya antara beda PTK dan best practice ya. Tapi Ibu harus membedakan, ya. Ibu Bu Neni harus bisa membedakan mana yang makalah, ya, mana yang makalah, mana yang best practice, mana yang PTK. Tetapi orang cenderung atau guru cenderung membuat best practice rasa PTK. Iya. Iya, pasti nih. Tadi, nah, perbedaan best practice dengan PTK. Perhatikan baik-baik Bu. PTK adalah penelitian dengan desain siklus. Jadi ada siklus minimal 2 siklus yang harus Ibu lakukan. Didesain untuk siklus. Tapi kalau best practice bukan penelitian dan tidak ada siklus. Ya, jadi memang beda ya. Waktunya lebih panjang yang mana Bu? PTK. Ya. PTK yang Karena ada penelitian. Iya, lebih panjang PTK. Oke. Bu Neni juga tahu kan? Baik. Iya, Bu. Sasaran yang dikenakan tindakan adalah bila PTK itu siswa. Tetapi Ya, best practice bisa siswa dan bisa lingkungan belajarnya. Contohnya tadi contoh judul ada yang contoh judulnya itu saya ada yang mengangkat tentang disiplin berlalu lintas siswa. Tadi ada lanjutannya Bu. Nah, ya ada Bu. Ada kan? Nah, Ada. Taman mini lalu lintas menarik disiplin siswa berlalu lintas. Tapi kalau PTK meningkatkan disiplin berlalu lintas pada siswa SMA titik-titik dengan pengenalan tanda lalu lintas. Ini kelihatannya datar, ya, judulnya datar. Tetapi kalau dirubah, best practice itu judulnya menarik, singkat, padat, jelas. Nah, bisa berupa singkatan, bisa berupa akronim, atau bisa berupa slogan. Nah, Empang Syariah Sekolah Berkah. Nah, kan itu slogan ya Bu. Nah, mewujudkan sekolah hijau dengan tabula pot. Nah, tapi kalau judul yang di PTK
pemanfaatan lahan sekolah dengan tabula kop. Datar ya Bu? Iya, itu ciri-cirinya itu. Yang guru bahasa Indonesia pasti Ibu, Bu Neni guru apa? Guru bahasa Inggris, Bu. Oh, guru bahasa Inggris juga. Nah, cepat bisa menangkap kalimat ini kalau guru bahasa ya. Itu makanya Bapak dan Ibu. Jadi judul-judul best practice itu judul-judul yang padat, singkat, menarik. Ya. Bisa akronim juga. Ya. Akronim seperti misalnya pembelajaran berbasis digital aplikasi. Berarti pembelajaran DigiApp misalnya begitu. Itu kan lebih singkat, itu padahal itu singkatan gitu loh. Nah, itu Ya, judul-judulnya lebih menarik karena best practice ya. Nah, usahakan itu. Jadi nanti orang membaca best practice dengan membaca PTK akan lain. Oh, ini best practice. Oh, ini PTK. Karena judulnya dari judul saja sudah memperlihatkan karakteristiknya masing-masing. Ya, itulah Bu. Nanti Bu Neni bisa itu. Kemudian caranya membuat makalah, bagaimana caranya membuat best practice, bagaimana PTK benar. Ikuti seri webinar yang ini sampai selesai. Ya, berikutnya nanti Ibu akan dibimbing membuat best practice. Ya, baik. Ya. Apakah bisa Bu secara daring? Kalau Bapak Ibu tekun dan memperhatikan betul-betul, konsentrasi, fokus, insya Allah bisa. Ya, karena memang nanti dirancang untuk pengerjaan LKLK di tahapan berikutnya. Ya, baik. Yang kedua dari begitu ya Bu Neni? Ya. Ya, terima kasih ya Bu. Nah, dari Bu Saida ya, sama-sama Bu Saida dari Ar-Rahman. Nah, pengalaman terbaik. Apakah harus ada hasilnya juara atau yang terbaik bagaimana ya Bapak dan Ibu? Terbaik di sini maksudnya Bu Saida ya. Terbaik menyelesaikan permasalahan yang timbul. Permasalahan yang timbul, permasalahan yang teridentifikasi di diri Ibu, hasil evadirnya Ibu, hasil refleksinya Ibu terhadap tusinya Ibu. Ibu terbanyak permasalahan apa ketika melakukan pembelajaran, Bu? Bu Saida? Iya. Contohnya ini Bu, sumber belajar itu cuma satu biasanya. Yang dikasih dari sekolah saja. Oh, begitu. Padahal era digital saat ini bagaimana, Bu? Sumber belajar harusnya banyak menggunakan aplikasi. Nah, banyak menggunakan. Jadi Ibu sudah mulai bisa mengidentifikasi itu permasalahannya di sumber belajar. Sumbernya belajar itu hanya digunakan satu. Padahal harusnya banyak supaya pembelajarannya efektif. Nah, udah mulai mau menemu judul nih Bu. Coba di malam coret-coret ya, coret-coret, rangke-rangke ya. Kemudian Bu, ini judulnya begini bagaimana ya? Saya siap untuk berkomunikasi dengan Bu Saida ya. Jadi itulah Bu, ciri-cirinya best practice ini. Satu, mampu mengembangkan cara baru dan inovatif dalam memecahkan suatu masalah dalam pengelolaan pembelajaran. Nah, cara baru dan inovatif muncul di sini Bu, di era PJJ ini. Karena caranya lain dengan yang konvensional tadi, yang kemarin sebelum bulan Maret kita konvensional, tapi hari ini kita dituntut melakukan yang inovasi cara baru. Nah, terus ciri yang kedua adalah membawa sebuah perubahan Bu. Perubahan, perbedaannya sehingga sering dikatakan hasilnya luar biasa, outstanding result ya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah itu Bu, baiknya di situ Bu.
caranya itu ada perubahan dan ada perbedaan yang hasilnya luar biasa. Biasanya saya monoton pakai ini, terus kemudian diganti yang inovasi, nah hasilnya ada yang bagus. Karena itu ciri best practice adalah menggambarkan proses dan hasilnya bagus. Tapi ini sederhana dan Nah, menarik ya. kemudian ciri yang ketiga, mampu mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan. Keberhasilannya lestari atau dampaknya tidak sesaat tetapi berkelanjutan. Ini bisa menjawab Bu Azah juga tadi. Apakah ada batas waktunya? Justru hasilnya yang berkelanjutan, Bu Azah. Tetapi ingat, kalau hari ini berkelanjutannya sesuatu cara yang baru dan inovatif. Jadi kalau yang konvensional tidak mungkin lagi diangkat menjadi best practice. Iya. Kemudian mampu menjadi model dan inspirasi kepada teman sejawat. Teman sejawat Bapak dan Ibu adalah guru. Jadi mampu menjadi model dan inspirasi para guru. Nah, yang terakhir ciri best practice adalah cara dan metode yang bersifat ekonomis dan efisien. Ibu harus melakukan rasionalitas terhadap ekonomis dan efisien. Artinya cepat bisa dirasakan dengan biaya yang tidak terlalu memakan biaya besar. Masa bisa Bu melakukan itu? Sekarang banyak platform yang gratis ya Bu. Ya, Zoom meeting ada yang gratis, Google Meet ada yang gratis. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi di era pandemi saat ini kita ditantang untuk melakukan sesuatu yang baru dan inovatif. Maka dari itu boleh dikatakan best practice akan banyak muncul di era pandemi. Karena semuanya melakukan perubahan loh. Kalau tidak berubah, maka tidak bisa melakukan proses pembelajaran. Siapa yang berani mengambil resiko untuk tatap muka? Yang ada banyak berita sekolah ini ditutup, sekolah itu ditutup karena penyebaran COVID sudah menjadi klaster sekolah gitu kan. Nah, luar itu Bapak dan Ibu. Ada berbagai rasional yang bisa dikatakan menjadi cara baru dan inovasi di era PJJ. Nah, dan terakhir saya pikir Bu Azah menjawab Bu Azah. Apakah ada batasan waktu? Nah, justru hadirnya best practice ini maunya yang hasilnya lestari Bu. Ya, bila kita menggunakan aplikasi ya, bila kita pembelajaran menggunakan aplikasi tertentu, ya, ini eranya pandemi. Apakah hasilnya ini masih bisa digunakan untuk besok kalau sudah tidak pandemi lagi? Masih bisa kalau kita menggunakan itu. Itu lestari. Maka saya bilang kalau best practice akan banyak muncul di era saat. Nah, jadi soal batasan waktu Bu Azah, ya. Jadi saya pikir itu menjadi pemikiran bahwa hasilnya justru yang maunya sifatnya berkelanjutan. Bisa digunakan saat ini, bisa digunakan saat esok, dan dulu pun bisa digunakan itu kalau memang guru sudah mau menggunakan. Ya, itu penggunaan berbasis teknologi, perangkat lunak. Itu Bu Azah, monggo silakan. Sudah dijawab. Iya, jadi Bu Azah, Bu Saidah, ya, Bu Neni, mudah-mudahan bisa mengikuti seri webinar ini, maka akan muncul best practice dari ibu-ibu semuanya, ya, luar biasa. Insya Allah. Di akhir weekend ini masih mau, iya. Baik, Ibuku, sebenarnya kan ada 2 sesi. Waktu di saya ini kurang lebih 2 menit lagi, tapi saya memperbolehkan satu lagi penanya di sesi kedua, satu saja karena memang mepet waktu. Oh, satu ya. Yang dari chat, ngambil dari chat.
Iya Bu, ambil garis cat aja. Maaf, saya ambil acak. Iya. Oh benar-benar satu lagi dari manakah? Bisa dibantu? Ada. Ini cukup banyak ya cetak. Oke, ini ada dari Pak Bapak atau Ibu ya, Pak Bayu Handayani. Maaf ini kalau salah. Dari SD apa ini? Bunda Kun Tri bisa diberikan contoh tokoh hasil karya artikel atau buku yang merupakan best practice biar bisa buat baca-baca dan siapa tahu saya bisa termotivasi untuk mulai menulis. Terima kasih. Ini Bu dari Pak Bayu Handayani kayaknya. Ya, baik Pak Bayu sering buka webnya Kemendikbud. Halo. Banyak di sana contoh-contoh. Jadi dari hasil diseminasi best practice juga sudah ada di sana. Banyak. Bapak bisa baca-baca di situ. Bahkan itu best practice dari guru, kepala, pengawas, ada semuanya. Buka webnya Dikdikbud. Banyak itu ya. Jadi saya sudah membukukan itu untuk guru dan untuk pengawas, tapi untuk kepala malah justru belum. Jadi ada 3 itu bisa setiap tahun akan muncul itu karena itu yang dilombakan. Nah, Kemenak nanti juga akan menyusul best practice. Cuma best practice-nya mungkin agak berbeda pemaknaannya ya, karena memang di Kementerian Agama sedang bebenah untuk menyamakan persepsi tentang best practice ya. Best practice di Kementerian Dikbud ini sudah dibudayakan dan sering ada kegiatan didiseminasikan supaya tertular, virus-virus baik itu menular ya, karena ini kan pengalaman terbaik. Nah, harapannya pengalaman terbaik itu memotivasi lainnya menggunakan seluruh kemampuannya untuk yang terbaik gitu. Begitu ya Pak Bayu, coba Bapak buka itu, nanti coba-coba ada itu tentang pengalaman-pengalaman menyusun best practice. Tetapi kalau artikel PTK itu saya sarankan Bapak hasil-hasil penelitian itu banyak di jurnal-jurnal ilmiah. Ya, Bapak, Pak Bayu, monggo. Begitu Bu Dian, monggo. Ya. Masih berapa menit lagi? Iya, ini sangat mepet waktunya. Kalau teman-teman sudah lihat, ini sudah jam 5:02. Ini luar biasa. Dan saya, teman-teman, ini sepertinya masih sangat ingin banyak pertanyaan. Tentunya nanti dipersilahkan teman-teman panitia bisa bagaimana, apa mau dibuatkan WA group atau bagaimana supaya kita juga bisa saling berkomunikasi untuk makin menguatkan kegiatan webinar menulis yang saya sendiri jadi nafsu ya untuk menyelesaikan sampai 4 sesi nanti begitu. Dan apa yang diungkapkan tadi dipaparkan oleh Ibu dokter kita ini kok hapek gitu ya, kalau anak-anak bilang tuh Ibu nggak jelimet ya dalam memaparkannya, dan kami sangat memahami. Dan pada akhirnya dengan usainya tanya jawab ini, satu lagi deh statement dari Ibu Kun buat kita dari hasil keseluruhan materi Ibu hari ini sebagai motivasi terakhir buat teman-teman. Silakan Bu Kun. Satu. Baik Ibu dan Bapak semuanya di seluruh Indonesia ini, karena ada Palembang, Kalimantan, Bandung, Jakarta, Banten, Tangerang, waduh banyak sekali ya. Jawa Tengah juga. Ya, baik Bapak dan Ibu, teruslah Bapak dan Ibu menggali semua kemampuan profesional Bapak dan Ibu. Di antaranya adalah kemampuan menuangkan ide gagasan, menuangkan pengalaman menjadi sebuah tulisan. Karena dengan tulisan itulah orang bisa membaca ya, ide gagasan kita dan pengalaman kita. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menularkan virus-virus positif untuk melakukan sebuah perubahan.
perubahan tentunya perubahan ke arah positif. Dan anak-anak kita sangat merindukan perubahan yang dimulai dari gurunya. Ya, baik Bapak dan Ibu, tidak ada siswa yang hebat kalau tidak ada guru yang mendukung secara hebat. Itu saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bersemangat dengan kegiatan webinar ini, ikuti sampai 4 seri selesai ya. Baik, saya kembalikan kepada panitia. Baik, sebentar lagi rasanya saya harus menutup sesi diskusi sebagai moderator. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka kesimpulan diskusi kita adalah mencoba untuk menulis pengalaman dengan ide-ide gagasan yang ternyata terjadi di keseharian dengan bimbingan lembaga pendidikan madani sampai seri nanti. Karena saya juga harus menginformasikan sebelum saya tutup bahwa nanti setelah kegiatan ini di 2 pekan ke depan, tepatnya tanggal 18 Desember, webinar tahunnya ini untuk dengan MCAQAR, Dekan Fakultas Pendidikan Ubara Jaya, Human Capital Strategis, menulis beberapa buku ilmiah dan lainnya. Dan hari ini hanya teknik di tanggal dan teman-teman jangan sampai tidak terus waktunya tune in pembahasannya untuk mengikuti kegiatan intens pendidikan madani. Satu lagi yang ucapkan, tulislah satu kata, bercerita, bacalah apa saja. Mari membaca, ayo menulis, kau bisa. Mari membaca, bila kesalahan, lalu kalimat yang tadi saya bawakan. Jadi topik saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu buat moderator dan narasumber kita pada hari ini. Silakan Bu Ningsih. Terima kasih Ibu Dr. Kun yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Ternyata baru seri 1 saja kita mulai cerah lah, bahwa ternyata nggak sulit ya buat PTK, nggak sulit buat best practice. Bapak Ibu ingin terus mengetahui lebih dalam lagi bagaimana membuat best practice, bagaimana teknik menulis best practice itu seperti apa, sampai kita nanti praktek best practice sampai kita bisa presentasi masih ada 3 presentasi terbaik Bu Ningsih. Betul. Jadi nanti kita semua akan praktek bagaimana menulis best practice yang baik. Dengan mendengarkan paparan hari ini ternyata betul sekali. Terima kasih Bu yang sudah memberikan materinya pada hari ini. Kami semakin terbuka. Ternyata menulis itu mudah. Ya, mudah-mudahan dengan fasilitasi oleh Madani, pendidikan Madani yang bisa bergabung dan saat ini bergabung bisa semuanya menulis, bisa semuanya menuliskan ide dan gagasannya, menuangkan pengalaman. Iya. Terima kasih juga buat Ibu moderator keren, udah cantik, luar biasa. Kami dari awal tidak ada ngantuk-ngantuknya karena narasumbernya keren. Kemudian moderatornya super sekali sehingga kami semua begitu melotot, nggak bisa berkedip lagi sehingga kami semua tercerahkan. Baru pertemuan ke-1 aja kita semua menjadi penulis yang baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu ingin tambah lagi pengetahuan, ingin tambah lagi keterampilan bagaimana sampai kita semua bisa menuangkan karya, membuat sebuah tulisan. Yuk terus bergabung dalam Lingkar Pendidikan Madani melalui webinar secara berseri. Yang kedua, seri yang kedua, dan mungkin Bapak dan Ibu para peserta sudah boleh
betul. Itu ya. Ada kemungkinan nih lebih banyak tentang pengalaman PJJ Bu Dokter dan Mbak Dian ya. Nanti kita tuangkan dan mudah-mudahan setelah 4 seri berlalu itu kita akan menjadi sebuah karya, di mana karyanya juga bisa kita pergunakan untuk kenaikan pangkat kita. Jadi sambil menyelam minum air. Tambah lagi Bu Yun, mungkin kita akan belajar membuat buku sampai hasilnya nanti kita bisa membuat karya, menuliskan bahwa kita bisa berkarya. Itu mungkin ya. Sekedar mengingatkan teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, dilanjutkan. Silakan yang belum mengisi daftar hadir silakan diisi, kemudian evaluasi juga untuk evaluasi kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya kita berikan 2 jempol peserta, kameranya dibuka, kita beri 2 jempol, Dua jempol buat Ibu Dokter, 2 jempol buat Ibu Dian, 2 jempol lagi buat kita jadi guru yang agile, spontan. Oke, bunda-bunda keren, sebelum menutup kegiatan, alhamdulillah Pak Haji sudah bisa bergabung. Kita akan berikan kesempatan kembali kepada Pak Haji untuk melanjutkan ya. Mohon maaf Pak Haji, mudah-mudahan sinyalnya sudah bisa connect kembali. Kepada Pak Haji dipersilahkan Pak untuk memberikan masukan, arahan kepada kami agar kami terus menjadi guru-guru hebat. Silakan Pak. Oke, teman-teman, sepertinya Pak Haji saat ini sedang ada tamu, jadi kemungkinan beliau tidak bisa melanjutkan pemberian arahan, tapi yakin dan arahan dan pembinaan beliau akan terus diberikan di series selanjutnya. Saya selaku moderator mengucapkan saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang super keren, memberikan pencerahan dengan begitu mudah dicerna. Ternyata menulis itu mudah melihat paparan beliau, juga dengan moderator Ibu Dian. Terima kasih Bu Dian atas panduannya, semoga bisa bertemu kembali ya Ada seri-seri berikutnya. karena kami Lingkar Pendidikan Madani akan terus bergerak memberikan pelatihan-pelatihan, meningkatkan kinerja kita, memberikan pencerahan kepada kita bagaimana membuat karya tulis, bagaimana mengembangkan diri, bagaimana berkomunikasi dan mengembangkan pendidikan lebih lanjut lagi. Sekali lagi kami panitia dari Lingkar Pendidikan Madani mohon maaf, pasti banyak kekurangan-kekurangan selama melakukan webinar ini. Dimohon dituliskan kekurangan kami dalam evaluasi kegiatan yang sudah di-share di chat, untuk bahan masukan kami agar kami bisa menyelenggarakan webinar atau mungkin pelatihan-pelatihan lagi yang lebih menarik, lebih berbobot dan betul Lebih baik lagi. Oke, saya Uniasi, Saya Ibu Yulia Rali mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.